Shalom teman-teman. Jadi sebelum kita mulai khotbah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat kasih yang Engkau berikan pada kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti apa yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Siang teman-teman, jadi khotbah kita hari ini tentang kasih. Mungkin kasih itu kata yang sering kita dengar dan kita sering merasa itu adalah hal yang sepele karena itu hanya sebatas kata yang bisa kita artikan sendiri. Nah, kalau menurut KBBI itu apa itu sih kasih? Kasih itu adalah perasaan sayang atau cinta yang mendalam kepada seseorang atau sesuatu. Jadi kasih itu bukan setakat mengatakan aku cinta kamu, aku sayang kamu, I love you, sarangnya segalanya. Jadi menurut Alkitab pada 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 dikatakan kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, kasih tidak meninggikan diri sendiri dan tidak sombong. Nah, salah satu contoh Tuhan Yesus mengasihi kita, dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan kita untuk menebus dosa kita, yaitu dengan cara disalib. Mungkin kalau kita melihat ada orang yang salah dan bersalah kepada kita mungkin pasti merasa benci atau nggak suka dengan dia. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang misalkan dia nggak suka sama dia langsung main atau langsung berantem gitu. Nah, tapi Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, maupun dia sejahat apapun dia kepada kita kasihilah dia, berdoalah bagi mencacimu dan kasihilah musuhmu. Nah, saya punya sedikit cerita. Nah, anggap kertas ini adalah hati seorang anak SD yang bernama Jason. Nah, Jason adalah anak yang taat kepada Tuhan, dia sering beribadah, dia sering berdoa. Namun semakin beranjak usia, masuk SMP, Jason mulai mendapat perundungan karena memang fisik Jason yang lemah dan kurus. Nah, Jason banyak mendapat Jason banyak mendapat perundungan. Nah, karena perundungan itu dia pun merasa hatinya itu tidak bergairah lagi, dia merasa tidak berguna, dia dilecehkan, dia merasa semakin hancur lah. Mungkin ketika dia masuk ke SMA, dia mulai menemukan yang namanya itu cinta. Dia mulai menemukan wanita yang cocok kepada dia. Nah, dia merasa begini, wah dia ini paham sama aku. Karena mengapa? Dia bilang, aku menerima kamu apa adanya, aku cinta kamu apapun itu adanya. Nah, ternyata itu kekasihnya itu mengkhianati dia. Hatinya semakin rusak lagi, semakin hancur. Akhirnya dari akhir ceritanya dia merasa putus asa, dia merasa tidak berguna lagi, tidak ada lagi mengasihi dia. Dan akhirnya pun dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dia berkata, Tuhan, aku capek akan semua ini Tuhan. Tuhan, aku mau mengakhiri semua ini Tuhan. Tuhan, aku ingin bertemu Kau dengan secepatnya saja Tuhan, agar aku bisa hidup dengan damai. Namun sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia melihat ada seorang keluarga miskin. Walaupun mereka tidak serba kekurangan, tidak punya apa-apa, mereka tetap bisa berbahagia karena Tuhan mengasihi mereka dan tetap memelihara mereka. Dia pun tersadar akan kesalahannya. Ia balik lagi, dia masuk ke gereja, ia taat kepada Tuhan, dia mulai mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, dan perlahan demi perlahan Tuhan bentuk dia lagi, Tuhan ubah dia lagi menjadi hati yang baru. Ya betul kasih Tuhan. Nah, itu serupa dengan kita, walaupun kita saat berada di dalam keterpurukan, dalam kehancuran, percayalah
Kasih dunia memang bisa berubah, tapi kasih Tuhan tidak bisa berubah. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Bapak, berkati kami Bapak, pakai kami lebih lagi Bapak, agar kami dapat menunjukkan kasih yang lebih besar lagi kepada sesama kami Bapak. Dan Bapak rancanglah masa depan kami Bapak, agar kami bisa menjadi anak yang baik, berguna bagi orang lain. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Amin.